Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu peserta pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan Pertama Pemerintah Provinsi Riau tahun 2020. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan terkait agenda 1, yaitu Kepemimpinan Pancasila dan Bela Negara dengan mata pelatihan Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila. Baiklah, sebelum saya menyampaikan materi ini, perkenalkan saya Andre Sukarmen, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang 4C, jabatan saat ini selaku Widya Iswara Ahli Madya, tempat tugas di BPSDM Provinsi Riau, beralamat di Jalan Ronggowarsito nomor 14, Pekanbaru. Baiklah, dalam materi Bela Negara dan Kepemimpinan Pancasila, ada deskripsi singkat yang perlu Bapak Ibu ketahui, bahwa deskripsi singkat menyatakan bahwa kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Sedangkan hasil belajarnya diharapkan peserta mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara, dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetensi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Selanjutnya, indikator hasil belajar. Setelah mengikuti ini, peserta diharapkan mampu: yang pertama, menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Dan yang kedua, dapat menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi pelayanan publik sebagai bagian dan wujud dari upaya bela negara. Dan yang ketiga, dapat menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Dan yang keempat, dapat menerapkan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan. Dalam materi ini ada 4 materi pokok. Yang pertama, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Yang kedua, preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang ketiga, aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. Yang keempat, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Oleh karena itu, dalam bab 1, persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal ini ada beberapa sub materi pokok. Diantaranya adalah yang pertama, tentang persepsi publik. Persepsi publik merupakan proses bagaimana sekelompok masyarakat melihat, memandang, dan menanggapi lingkungan sekitarnya melalui apa yang mereka tangkap dan terima oleh alat indera sehingga dapat memberikan kesan dan penafsiran terhadap apa yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Bapak Ibu sebagai pejabat pengawas, ini sangat penting tentang persepsi publik, karena Bapak Ibu nantinya akan dapat menafsirkan terhadap lingkungan sekitar Bapak Ibu di lingkungan tempat kerja. Dan yang kedua adalah lingkup dan wujud cinta tanah air. Ada 9 wujud cinta tanah air. Yang pertama, menghargai dan menghormati jasa pahlawan. Yang kedua, sikap rela berkorban dan ikhlas untuk bela negara. Yang ketiga, mendoakan untuk kebaikan dan kemampuan bangsa. Yang keempat, berpartisipasi aktif dalam menjaga ketertiban keamanan. Dan yang kelima, menjalankan pekerjaan atau tugas sebaik-baiknya, tidak melakukan tindakan dan perbuatan yang melawan hukum dan etika sosial. Yang ketujuh, mengharumkan nama bangsa. Yang kedelapan, ikut mengawasi jalannya pemerintahan
karena dalam alam demokrasi, dan kesembilan bangga terhadap produk dalam negeri dan dapat menggunakannya. Sedangkan wawasan Nusantara dan kearifan lokal, wawasan Nusantara merupakan konsep yang menekankan bagaimana melihat bangsa kita dalam berbagai aspek kehidupan di hadapan dengan berbagai tantangan dan ancaman. Oleh karena itu, wawasan Nusantara sering diartikan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya dan lingkungannya yang dikaitkan dengan potensi ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Dan tentang kearifan lokal, kondisi geografis negara kita memberikan konsekuensi beragamnya kehidupan sosiokultural bangsa kita. Kearifan lokal dapat menjadi sarana dalam mempererat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dan negara, dan menumbuhkan pengetahuan wawasan Nusantara yang bersumber dalam berbagai budaya Indonesia. Nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat yang menjadi kearifan lokal dapat menjadi alternatif dalam memperkuat pemahaman wawasan Nusantara sehingga dapat memperkuat integrasi bangsa. Dan dalam bab 2 ini terkait dengan preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. Yang pertama, preferensi publik merupakan kecenderungan pilihan masyarakat terhadap suatu hal yang sama serta memiliki minat kepentingan yang sama. Dan yang kedua terkait dengan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi tujuan perlindungan, kesejahteraan, pencerdasan, serta ketertiban dan perdamaian. Dan yang terakhir terkait dengan sistem pemerintahan Indonesia adalah tentang hubungan kerja antara lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif, dan verifikatif termasuk tata kelola dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara dan bentuk negara, juga termasuk sistem pemerintahan presidensial saat ini. Baiklah, dalam bab 3 terkait dengan aspirasi publik dalam perspektif sila-sila dari Pancasila. Terkait dengan arti aspirasi publik merupakan harapan, keinginan, atau kebutuhan masyarakat akan suatu hal yang baik berupa barang, jasa, pelayanan, dan sebagainya, dan harus disediakan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sila dari Pancasila pada dasarnya satu kesatuan nilai yang menjadi dasar bagi kehidupan masyarakat Indonesia. Dan selanjutnya kita harus bisa menjalankan atau melaksanakan sikap cerminan Pancasila. Sikap cerminan Pancasila ini adalah sesuai dengan sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Dan selanjutnya dalam bab 4, penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Ada 3 sub materi pokok. Yang pertama terkait dengan implementasi kepemimpinan, karena pemimpin adalah individu yang mampu mempengaruhi anggota kelompok atau organisasi guna mendorong kelompok atau organisasi tersebut mencapai tujuannya. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki sikap bela negara guna mempersiapkan warga negara dalam menghadapi persoalan sosial dan negara. Yang kedua, terkait nilai-nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Dan yang ketiga adalah kompetisi dan konflik kepentingan. Terkait dengan konflik kepentingan, maka kita sebagai pejabat pengawas harus bisa mendefinisikan terkait konflik kepentingan. Oleh karena itu, dalam bab 5, bab terakhir, terkait dengan meta plan manajemen perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Oleh karena itu, sebagai aparatur sipil negara selaku pejabat pengawas, kita harus selalu tanggap terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mendorong perubahan merupakan kemampuan yang sangat penting. Oleh karena itu, dalam wujud kewaspadaan nasional merupakan suatu kualitas kesiapan dan kesiagaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia untuk mampu mendeteksi, mengantisipasi sejak dini, dan melakukan aksi pencegahan terhadap berbagai bentuk dan sifat potensi ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, kami akan menyampaikan kesimpulan pada pertemuan kita pada hari ini, yaitu
selaku pejabat pengawas agar dapat mengimplementasikan wujud cinta tanah air dan dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal dan Pancasila, sistem pemerintahan Indonesia. Dan yang kedua, selaku pejabat pengawas dapat mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Saya rasa mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada yang kurang puas, silahkan kita diskusi dan ajukan pertanyaan. Namun demikian, kami menyudahi tatap muka kita ini. Mohon kepada Bapak-Bapak bisa mencatat segala apa yang kita sampaikan. Dan selanjutnya kami sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak sampai 15 menit.